Kita bicara Papua sekarang. Kita tahu saudara kita yang memiliki ras Melanesia ada 5 provinsi di Indonesia dan suku bangsa ini memiliki kekhususan tersendiri yang derajatnya di atas ras kebanyakan. Apa itu? Ketika zaman kuliah dulu, salah satu guru saya, Profesor Paul Ekman, kelas aplikasi psikologi yang mengajari mikroekspresi. Beliau mengajari kami bagaimana melihat membaca wajah seseorang dan mengetahui isi kepala seseorang dari wajah mereka. Ekspresi sedih, bahagia, terluka, gembira, khawatir, semua terbaca di wajah seseorang, dan dia mengatakan bahwa the truth is all over your face. Kebenaran ada di wajah seseorang. Ternyata dia surveinya 15 tahun itu di Papua dengan ras Melanesia. Profesor Ekman mengatakan Papua adalah the last honest person on earth, atau Papua adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan di muka bumi ini. Dengan pola itu, dia memetakan wajah seluruh bangsa di dunia ini dan ternyata cocok. Betapa beruntungnya Indonesia memiliki Papua. Selain kekayaan alamnya yang kita kedruk, kita memiliki kejujuran tingkat dunia. Kita sekarang bicara membaca wajah yang lebih luas, yaitu wajah negara Indonesia. Kita ingatkan sedikit sejarah tentang seseorang yang bernama Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah seorang rebel, seorang pemberontak yang memerlukan dukungan dana untuk pemberontakannya. Akhirnya dia dapat dukungan dari negara Kanada. Kanada membiayai Kabila dan akhirnya pada tahun 1991 Republik Demokrat Kongo berdiri dan Laurent Kabila adalah presiden pertama. Ternyata dukungan Kanada itu tidak gratis. Apa yang dibayar oleh Republik Demokrat Kongo? Yaitu tambang kobalt menjadi milik negara Kanada sampai habis asetnya. Kembali ke Papua. Pak Karno adalah pemimpin visioner dan eksekutor yang baik. Dia melihat komunis mencari wilayah di Asia Tenggara, komunis Soviet dan komunis Cina. Maka dia menjual ide tersebut ke Amerika. Dia melakukan diplomasi langsung kepada Presiden Kennedy, di mana akhirnya Amerika mendukung dengan resolusi PBB tahun 1961-62. Setuju Indonesia ambil dalam tanda petik Papua. Lalu muncullah operasi militer yang namanya IRIAN. IRIAN adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Suksesnya Trikora dan Dwi Kora mengambil Papua tersebut tidak murah karena Amerika meminta cadangan emas Papua sampai habis untuk Amerika. Tapi Soekarno pintar. Yang diberinya hanya Grasberg. Sisi lain seperti Iceberg, Oksibil, dan tambang lain tidak diberikan. Dan Amerika setuju mengambil hanya Grasberg. Dan mulailah dibukukan aset Grasberg tersebut sampai 2045 dalam catatan Federal Reserve sebagai underlying dollar. Aset Grasberg tersebut. Tahun 67 mulai dieksplorasi. Lalu ada yang menarik, di tahun 2017, di awal tahun, ada manuver politik, yaitu Indonesia bercita-cita mengambil 51% saham Freeport, katanya untuk kedaulatan. Pengamat intelijen dunia, pengamat ekonomi dunia, banyak yang geleng-geleng kepala, nggak percaya keputusan tersebut untuk mengambil saham Freeport. Karena apa? Karena alarm polisi dunia yang namanya Amerika nyala merah atau red alert. Nyala. Maka sejak saat itu Indonesia masuk ke nation threat bagi Amerika. Tindakan Indonesia saat itu ya mengambil Freeport masuk ke nation threat Amerika atau ancaman bagi Amerika. Kalau alasannya Indonesia ingin untung lebih secara finansial, gak usah ambil saham. Masuk begitu sih cara pikirnya? Naikkan saja pajaknya. Tanpa modal bisa untung lebih. Gak usah setor-setor modal. Lalu kenapa mesti kita investasi? Kenapa masuk modal besar ke dunia tambang? Tambangnya tambang dalam lagi. Ini ide siapa sih? Apa ada pembisik? Sponsor negara lain? Atau ada yang gosok-gosok kita? Kita nggak paham sejarah kali ya? Negara itu punya kekuatan pajak, nggak mesti ambil saham. Ini lucu. Ini bikin marah negara kampret yang namanya Amerika itu. Dia pendominasi militer dunia loh. Bahkan Senator McCain menegur langsung dengan surat yang mengatakan Indonesia nakal. McCain adalah senator Arizona, tempat Freeport McMoran. Pajak negara bagian tersebut banyak didapat oleh Freeport McMoran. Kalau diganggu dengan 51%, serangan pemerintah Indonesia tersebut menjadi ancaman buat Arizona. Padahal deal operation IRIAN jelas bagian dari pengambilan Amerika atas emas Grasberg. Maka sebagai senator Republik penyokong Trump bersama pemilik Freeport yang juga pendana Donald Trump, yaitu Carl Icahn, seorang Yahudi ortodok, menekan Gedung Putih untuk Trump melakukan aksi. Adakah operasi intelijen dilaksanakan untuk membangun instabilitas Papua? Betul, sejak pertengahan 2017 Amerika gerah dan mulailah melakukan instabilitas di Papua meningkat. Apakah Amerika yang bergerak? Atau geraknya Papua hanya karena konflik lokal karena Indonesia di pemerintah pusatnya tidak bisa menghandle? Atau ada unsur asing? Lalu kenapa setiap Desember tanggal 2, di mana itu adalah Hari Bintang Kejora, gerakan Papua Merdeka itu, di 18 negara tahun kemarin naik bendera tersebut? Siapa yang mainkan? Amerika kah? Misalnya, penembakan dan pembunuhan pekerja BUMN dengan senjata baru. Siapa yang sokong? Ini belum pernah dituntaskan. Kenapa? Takut. Lalu, adakah hubungannya dengan 8 jam blackout di ibu kota? Adakah hubungannya dengan gudang senjata polisi yang terbakar? Adakah hubungannya dengan lone wolf atau teroris
teroris tunggal yang menyerang polisi? Adakah hubungannya dengan atribut FPI serang warga Papua yang besoknya ribuan orang di lapangan meneriakkan Papua Merdeka dan referendum? Kok panjang ya cerita Papua? Ada hubungannya atau sebuah peristiwa kebetulan yang beruntun? Atau ada apa lagi? Maaf ya, haruskah kita menggunakan kata maaf? Kayaknya jangan naif-naif banget melihat Papua sebagai konflik horizontal biasa. Bukan, sekali lagi, kata maaf tidak cukup. Maafnya kurang panjang. Bener deh, api dalam sekam itu selalu ada yang pasang. Kabut asap di Kalimantan dan Sumatera itu asli buatan manusia. Pasti ada yang masang. Masa teriak referendum gak ada yang ngajari? Ya ada lah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lihatlah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Indo-Pasifik, di mana US Pakom minus Cina yang Indonesia nggak setuju. Kita sok-sokan terlihat netral tapi miring ke Cina, sehingga kesannya kita memilih Cina daripada Amerika, bukan malah di tengah. Kesannya, ingat referendum Timor Timur yang hanya dilahirkan dari pancingan konflik, lalu PBB datang dengan pasukan UNAMED dan referendum diadakan. Lepas itu Timor Timur. Ini mungkin yang parno saya saja. Papua dengan mudah di Timor Lestekan. Tapi bener deh, mengambil saham 51% Freeport itu keputusan bisnis yang bisa backfire, bisa merugikan kita kalau tidak paham sejarah. Sampai saat ini kita belum lihat untungnya apa store $4 billion membeli saham Freeport, dan nanti masih tambah dana lagi untuk equity call untuk tambang dalam kira-kira $15 billion, 250 triliun. Dari mana? Ngutang lagi. Sudah ngutang, ada kemungkinan Papua lepas lagi. Atas nasihat siapa sih ini semua? Nggak NKRI banget. Ayo benahi Papua dari dasar sampai geopolitik dunia. Duduk lagi dengan Amerika deh.